Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja ya. Tamu yang akan mengisi kuliah pada siang hari ini juga sudah hadir, Ibu Puput. Halo Ibu Puput, dengar suara saya? Dengar, Bika. Ya, saya buka dulu ya Ibu Puput. Monggo silahkan. Saya buka dulu ya. Ya. Ibu Puput, videonya dinyalakan mungkin? Nah, iya, kelihatan. Oke, kurang jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini untuk praktikum acara pengantar bioteknologi ya dan karir bioteknologi, ini kita mengundang Ibu Puput Putri Nurbasari sebagai CEO dari PT Biotek gitu ya. Nah, nanti Ibu Puput akan menceritakan bagaimana perusahaannya, mengenai perusahaannya, kemudian kenapa Ibu Puput memilih berkarir di bidang bioteknologi begitu ya. Mungkin nanti juga sedikit soal dulu masa-masa kuliahnya mungkin, kemudian nanti mungkin diakhiri dengan virtual lab ya Ibu ya. Bisa ya Bu virtual labnya nanti? Boleh. Oke. Wah, pokoknya spesial ya siang hari ini. Pakai telur, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi saya akan bacakan dulu short CV dari Ibu Puput ya. Jadi nama beliau adalah Ibu Puput Putri Nurbasari, kelahiran Garut, tanggal lahirnya sekian. S1 dari Mikrobiologi Pertanian UGM, S2 Master Degree Program Studi Bioteknologi dengan penelitian karakterisasi isolat bakteri untuk mereduksi krom ya. Kemudian work experience-nya dari asisten lab gitu ya dulu waktu kuliah, kemudian sebelum jadi CEO dulu adalah Head of Knowledge and Biotech PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, kemudian menjadi CEO di PT Biotek Cipta Kreasi ya, yang perusahaannya sekarang ya Ibu itu yang Biotek Cipta Kreasi itu ya. Ya, jadi betul. namanya bukan PT Biotek ya sebenarnya, tapi Biotek Cipta Kreasi. Jadi ini kayak perusahaan startup gitu ya dan sedang berkembang gitu ya. Jadi teman-teman ini kesempatannya bagus sekali nih untuk langsung nanti bisa bertanya-tanya pada Ibu Puput di perusahaan startup yang sedang berkembang ini. Nanti juga kalau nggak salah saya dengar itu nanti ada beberapa anak perusahaan lagi cabang dari Biotek Cipta Karsa ini yang akan dibentuk gitu ya Bu Puput ya. Ya, betul. Oke. Langsung saja tanpa berpanjang waktu lagi, untuk waktunya saya serahkan kepada Ibu Puput Putri Nurbasari. Kepada Ibu Puput saya persilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih pada Bu Ica dan teman-teman adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja ya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat ya. Mungkin sebelumnya saya ketika kemarin diminta tolong ya oleh Bu Ica itu, Mbak bisa sharing pengalaman kuliah dan kerja enggak gitu kan di anak-anak Unisa. Boleh sebenarnya karena memang semoga saya nanti menjadi inspirasi ya, karena saya itu bukan, mungkin kalau dengar kata CEO ya udah wah banget gitu kan. Nah nanti mungkin saya di sini berbagi pengalaman, sharing, jadi mungkin tidak bermaksud ria, tapi semoga jadi bahan semangat ya buat adik-adik sekalian, karena memang saya orang biasa saja sebenarnya seperti itu, dan mungkin tidak se-famous peneliti-peneliti lain dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja ya. Ini, nah mungkin tadi ya seperti saya bilang, mungkin dengar kata CEO gitu kan, CEO itu apa, dan
wah gitu kan dengar kata CEO. Mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian kalau dengar kata CEO mungkin udah ini ya langsung wah CEO-nya Facebook si Mas Mak ini, atau kalau di Indonesia ini ada Mas Belva ini ya, Mas Belva. Dia CEO salah satu startup juga, Ruang Guru, yang sudah besar juga. Nah mungkin kalau dibanding beliau-beliau ini, ya saya itu siapa gitu kan. Saya masih bukan siapa-siapa gitu, karena memang sama-sama startup. Mungkin bedanya di sini adalah kalau saya contoh mungkin Mas Belva ini ya, Mas Belva ini CEO Ruang Guru, dia mahasiswa yang berprestasi ya, prestasi, kuliahnya di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, dia punya visi dan ingin membentuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik seperti itu. Jadi dia mungkin punya ambisi dan akhirnya bisa jadi perusahaan besar seperti sekarang. Nah kalau saya ini, saya alhamdulillah ditunjuk atau diamanahi untuk menjabat sebagai CEO ini. Jadi memang background saya ada bioteknologi, kemudian alhamdulillah diperkenalkan dengan orang-orang yang mau berbisnis di bidang bioteknologi. Jadi untuk sekarang ini saya diamanahkan untuk sebagai menjabat sebagai CEO di PT Biotek Cipta Kreasi ini. Mungkin kalau ceritanya nanti agak sedikit panjang juga. Mungkin di sini saya ingin menekankan bahwa saya juga di sini masih belajar menjadi CEO yang baik gitu. Karena memang perusahaan baru itu, perusahaan startup itu memang sangat dinamis sekali, sangat banyak tantangannya, banyak perubahannya seperti itu. Jadi mungkin di sini saya mulai dari cerita saya dulu ya, dari siapa saya itu, mungkin karena tidak sewow Mas Belva tadi ya. Jadi ini mungkin short story saya. Saya sebenarnya orang desa ya, saya dari daerah Garut. Saya kuliah sekolah di SMA swasta juga di Muhammadiyah. Setelah lulus SMA saya ke les, jadi les ke Bandung. Jadi saya di situ mendapatkan banyak informasi ya. Kalau di Ternakapil ke Bandung, saya informasi tentang universitas besar di Indonesia untuk mungkin dulu ya jurusan favorit gitu ya, mungkin kedokteran, teknik dan lain sebagainya. Nah di tempat les saya itu dulu ada yang sempat bilang kalau nyari jurusan tuh yang jarang. Terus contohnya dulu itu saya dikasih tahu ada namanya mikrobiologi. Kalau di Indonesia itu pas zaman saya itu ada 2 jurusan mikrobiologi, di ITB itu mikrobiologi umum, kemudian di UGM. Tapi UGM itu ada mikrobiologi pertaniannya ya. Nah, saya iseng nih pas mungkin tes dulu namanya SPMB ya, sekarang mungkin SNPTN atau apalah itu istilahnya. SPMB saya iseng aja masukin mikrobiologi pertanian UGM, kemudian pas pengumuman alhamdulillah keterima, dan memang orang tua pun kaget ya, loh Put kok daftar UGM gitu, padahal kan kalau orang tua sih pengennya deket-deket aja di Bandung gitu, di UPI atau di mana gitu. Nah kalau awalnya sih ragu orang tua saya, udah di Bandung aja, tapi setelah diskusi dengan saudara, orang tua saya ambil aja, katanya banyak yang mau masuk UGM kok malah dilepas gitu. Akhirnya orang tua juga saya tanya ke saya, Put yakin nih berani gitu kan, karena memang saya lahir di Garut, besar di Garut, belum pernah ke luar Jawa Barat yang jauh, paling mentok dulu ke Purwokerto karena ada saudara, lah ini ke Jogja lebih jauh lagi kayak gitu. Ya saya jawab ke orang tua, ya kalau mama bapak ridho dan percaya ya saya insya Allah sanggup kayak gitu kan. Ya udah akhirnya saya berangkat. Nah, ketika masuk di mikrobiologi pertanian UGM, saya merasa bersyukur sekali karena memang jurusannya masih kekeluargaannya
erat sekali ya, karena memang masih sedikit. Jadi dulu saya seangkatan itu 18 orang, dan sama kakak angkatan itu sangat akrab, sama dosen juga karena memang sedikit. Jadi di situ saya sangat bersyukur sekali, dan ketika di kuliah di S1 pun memang kan karena S1 pertanian ya, mungkin adik-adik di biologi banyak kuliah, banyak itu buat bikin laporan buat praktikum dulu ya. Tapi percayalah nanti suatu saat kalian setelah lulus itu bakal kangen sama masa-masa itu, karena memang kita sebenarnya di S1 itu kayak ditempa mental kita kayak gitu. Jadi apa sih gunanya praktikum, apa sih gunanya bikin laporan sampai malam, sampai berhari-hari kayak gitu kan. Nah, dulu itu alhamdulillah kalau orang tua saya ketika saya kuliah itu tidak menuntut yang harus IPK-nya tinggi seperti itu, harus berprestasi kayak gitu, enggak. Cuma memang orang tua saya ya menyerahkan semuanya ke saya. Jadi yaudah, kalau pokoknya jangan diforsir, malah jangan diforsir ya, pokoknya semampu kamu aja seperti itu. Nah, jadi di situ malah saya wah benar-benar harus memegang kepercayaan orang tua. Jadi tidak aneh-aneh sih pas pusing-pusingnya itu ya kadang mikir, aduh salah jurusan nih gitu kan, aduh kok gini banget sih gitu kan di jurusan ini. Tapi ingat lagi tujuan kita kuliah apa, ingat orang tua gitu. Nah mungkin saya sebenarnya kalau untuk story ya sampai di sekarang di posisi ini cukup singkat juga ya. Setelah lulus S1 saya S2, mungkin nanti cerita singkat juga. Kemudian setelah S2 saya kerja di PT MSMB, sebenarnya ini sister company juga, nanti mungkin diceritakan di belakang juga, sebagai Head Knowledge and Biotek Divisi. Kemudian sekarang di CEO PT Biotek Cipta Kreasi. Mungkin ini ya, ketika saya S1 saya dapat judul gitu kan, skripsi tentang isolasi, karakterisasi dan identifikasi bakteri pelarut fosfat di dari rizosfer tanaman teh. Jadi sebenarnya dulu itu saya memang senang lingkungan ya. Jadi awalnya nggak pengen nih tentang bakteri pelarut fosfat ini. Dulu inginnya tentang bakteri-bakteri yang tumbuh di tempat-tempat ekstrim. Dulu tuh pengennya hipertermofil, bakteri hipertermofil, karena saya lihat di Garut itu banyak kawah kayak gitu. Jadi saya penasaran beneran ada nggak sih bakteri yang bisa hidup di tempat ekstrim kayak gitu. Tapi karena lain hal, akhirnya saya jadi membuat skripsi ini karena sudah diskusi juga dengan pembimbing. Nah, singkat cerita, mungkin untuk penelitian saya isolasi dari bakteri dari rizosfer tanaman teh. Kenapa pelarut fosfat? Mungkin sudah dapat kuliah ya teman-teman di mungkin bioteknologi pertanian, itu karena unsur P itu kan penting ya untuk tanaman. Tapi unsur P atau pupuk P ya yang kita aplikasikan di lahan itu belum tentu langsung belum tentu diserap oleh tanaman. Nah, salah satu fungsi dari mikrobia yang ada di dalam tanah kita rizosfer itu membantu untuk menyediakan unsur P yang terlarut dan bisa diserap oleh tanaman. Gitu. Nah, saya isolasi dari tanah rizosfer itu totalnya dapat 56 isolat bakteri, kemudian saya screening lagi dapat 20 isolat, kemudian di screening lagi kemampuan pelarutan fosfatnya ini di medium Pickovskaya. Ini zona bening menunjukkan bahwa adanya pelarutan fosfat. Dari 13 ini dilakukan repetitive PCR karena untuk membedakan dari 13 ini tuh
mana aja yang beda gitu. Percuma kalau nanti di sequencing kalau sama kayak gitu kan. Dari 13 ini, nah dari 13 ini terlihat ada beberapa perbedaan. Kemudian ketika di buat pohon filogenetik seperti ini memang ada yang masih kerabatnya dekat. Jadi dari hasil ini kita cari 6 sampel ini dari branch yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kemiripannya di atas 70%. Terus kemudian dilakukan sequencing 16 sRNA, kemudian setelah di sequencing didapatkan bahwa itu adalah bakteri Burkholderia, dari genus Burkholderia dan satu Serratia. Seperti itu. Meskipun tadi udah agak beda di sini, di 16S ternyata tetap sama, tapi memang ini data harus didukung dengan uji biokimia. Nah, kebetulan waktu itu saya tidak sempat untuk menuju ke biokimianya untuk mendukung hipotesa saya. Kemudian ini nih di S1 yang pengalaman buat saya itu adalah ketika kerja lapangan. Jadi ketika kalian S1 coba benar-benar manfaat sebaik-baik. Di jurusan saya dulu ketika KL itu magang harus di industri. Jadi ya tidak harus sih diutamakan di industri karena dosen-dosen kami ingin biar kita ada skill gitu loh di perusahaan-perusahaan. Nah dulu saya di QC PT Kivit Indonesia di Friesland Food, perusahaan Belanda. Ini perusahaan creamer, jadi perusahaan semi bahan baku gitu. Jadi dia bikin creamer untuk nanti dijual olahannya oleh ya pabrik susu lagi atau pabrik minuman. Nah tetap ya, tapi kayak si pengolahannya seperti susu. Jadi untuk creamer untuk susu infant formula ya benar-benar harus yang steril, sangat-sangat steril sekali. Nah, saya bersyukur sekali di sini karena di PT Kivit ini dipertemukan dengan staf-staf QC yang benar-benar berpengalaman. Jadi mereka itu sudah pintar dan pengalaman besar. Nah, saya di sana juga. Jadi kalau KL itu mungkin di perusahaan lain kayak udah kayak study tour gitu, terus ngikut aja data apa aja yang mereka biasanya dapatkan, terus ngikut gitu. Nah kalau di PT Kivit ini sangat bersyukur sekali karena mereka ingin kita itu mencari data yang belum pernah mereka miliki, jadi mereka punya keuntungan juga dari kita KL gitu. Jadi saya KL 2 bulan, di minggu bulan pertama itu dituntut untuk mencari masalah. Jadi bukan mencari masalah bikin honor ya, jadi cari apa sih yang bisa kita teliti gitu dan menjadi data buat perusahaan seperti itu. Nah dulu saya topiknya tentang microbial trend di Belwas water tank. Jadi sistemnya kan di creamer itu kayak campuran formulasi creamer gitu, cairan, kemudian di spray drying, jadi serbuk ya, jadi bayangin aja serbuk susu itu ya, susu bubuk. Kemudian setelah di spray drying dia akan ke suatu wadah gitu kan, ada beltnya, jadi semacam belt, nanti dia jalan, kemudian untuk ke proses selanjutnya. Nah di pabrik itu ada tipe-tipe jenis air ya, jenis kelas 1, air kelas 1, air kelas 2, sampai air kelas berapa, saya lupa. Nah, tipe yang di Belwas water tank itu tipe kelas 1, karena dia langsung berhubungan dengan produk, karena tadi si produk itu lewat beltnya tadi, terus nanti kalau kan lama-lama kotor si beltnya, jadi harus dibersihkan. Nah berarti kan langsung kontak dengan produk. Nah, si tank penyimpanan untuk water pencuci si bel tadi itu nggak langsung ketika ini langsung cuci gitu, enggak. Jadi ada beberapa hari kayak gitu. Nah saya di situ disuruh melihat, ambil sampel tiap beberapa waktu, terus dilihat tren pertumbuhan mikrobanya. Jika ada pertumbuhan mikroba berarti kan sudah harus diganti. Jadi kita di sana itu bisa merekomendasikan pergantian air di Belwas water tank tadi. Nah, kalau teman saya ini tentang ini juga, tentang
jamur. Jadi kontaminasi jamur di tiap ruang-ruang di ruang produksi seperti itu penting juga kan. Itu untuk data perusahaan. Nah, saya harap juga nanti teman-teman adik-adik Unisa gitu kan, biotek, kalau KL yang biasanya seperti ini seperti itu. Jadi benar-benar kita kayak kerja dan menemukan hal baru, nggak itu aja kayak kunjungan ke perusahaan gitu, enggak. Kemudian di S1 pun ini nih yang jadi jadi momok besar di S1 mikro, karena ada satu mata kuliah seminar namanya, itu cuma KS tapi memang untuk bikinnya itu perlu hibernasi lama kayak gitu. Saya juga dulu lumayan lama. Memang saya kuliahnya tadi dari 2007 ke 2013 ya, agak lama karena memang di mikro sendiri rata-rata 5 tahun karena penelitiannya lama. Kemudian saya ditambah ditinggal dosen saya untuk postdoc ke Jepang selama 6 bulan. Kemudian untuk mengerjakan seminar ini. Nah, di seminar juga itu dituntut benar-benar terbaru harus menanya hal yang mahasiswa atau dosen kami juga bisa belajar dari seni kita itu. Nah, dulu saya dengar tentang ini bakteri bakteriotatik bakteria. Jadi ternyata ada bakteri alami di yang ini bakteri di air ya, di sedimen biasanya, termasuk bakteri gram negatif. Dia itu bisa membentuk nanopartikel magnet gitu. Jadi ini yang hitam-hitam ini nanopartikel magnet yang disebut dia ada magnetosom. Jadi partikel magnetnya diselubungi oleh membran, disebut magnetosom. Nah, ini sebenarnya secara alami dia untuk navigasinya si bakteri ini untuk mencari tempat yang nyaman ya, zona nyaman buat dia. Nah, ternyata si bakteri ini banyak keuntungannya nih, bisa untuk bioremediasi, drug delivery, nanorobot, kemudian untuk MRI juga ada cancer terapi juga. Mungkin dulu saya agak iseng aja pas waktu itu lihat YouTube, kemudian ada gitu dan langsung tertarik kayak gitu. Dan memang pas seminar juga saya liatin videonya itu, dan dosen saya alhamdulillah ya senang juga dan baru tahu juga seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa, kalau yang penasaran bisa cari tahu juga ya, karena saya juga di sini review dan mungkin ini tahun 2012 sudah lama, mungkin sekarang sudah berkembang. Nah, ke master degree, jadi setelah saya lulus S1, saya tidak langsung bekerja. Jadi awalnya itu ya ingin bekerja sih awalnya. Terus kemudian kakak angkatan saya nawarin, "Put, mau nggak jadi asisten peneliti?" Jadi banyak peneliti terutama S3 ya yang sudah bekerja gitu kan, untuk ngerjain disertasi banyak ya ininya ya datanya, dan kebanyakan yang sudah S3 itu sudah bekerja, jadi memang butuh tangan kedua untuk membantu penelitian mereka. Jadi saya selama tahun lebih itu bantu juga S3 di PAU Bioteknologi. Nah, selama membantu itu saya dilamar sama suami saya, dan setelah nikah saya kasih pilihan mau kerja apa kuliah lagi gitu. Dan setelah diskusi bersama ya saya kuliah lagi gitu. Saya lanjut di bioteknologi ya di PAU itu. Jadi saya sebenarnya sudah terbiasa di PAU karena saya sudah kelab bantu penelitian S3 juga di sana. Nah, di S2 saya ngambil bioteknologi lingkungan karena memang saya dari awal senang ke lingkungan ya. Ini untuk topiknya karakterisasi 3 isolat yang dapat memproduksi kromium 6. Jadi sebenarnya ini agak lama juga karena saya melanjutkan penelitian dari peneliti sebelumnya. Namun ternyata memang ada trouble ya. Jadi si isolat N3 ini kan dari peneliti sebelumnya
mungkin entah penyimpanannya yang tidak baik atau apa, saya coba-coba tidak sama juga datanya, ternyata ketika saya sequencing memang beda bakterinya dengan bakteri yang sebelumnya. Tapi karena memang ketika saya coba ada potensi tapi mungkin tidak setinggi yang sebelumnya, karena udah jalan lumayan memakan waktu juga, yaudah akhirnya dari dosen saya udah lanjut saja. Saya sudah optimasi konsentrasi, toleransi, kemudian untuk optimasi pH, suhu, kemudian dikarakterisasi juga bagaimana mereduksi kromiumnya pada saat growing cell, resting cell, atau supernatannya. Nah, untuk hasilnya jadi ketika awal kan targetnya untuk isolasi enzim ekstraseluler ya, karena ada trouble ini, jadi saya cukup dikarakterisasi 3 isolat yang mereduksi kromium 6. Jadi saya hanya sampai profil protein aja. Nah, tadi intraseluler dan ekstraseluler protein pun ketika diberi stres kromium emang ada down protein gitu kan. Jadi untuk kesimpulan saya hanya cukup memang si bakteri ini bisa dan mempunyai profil protein yang mereduksi kromium 6 seperti itu. Nah, kemudian dari S2 tadi saya dari lulus S2 ini ketika ujian saya sedang hamil 5 bulan, kemudian pas waktu sudah itu hamil 8 bulan, nah setelah melahirkan, nah saya ditawarin sama teman dan dosen saya untuk bekerja di PT MSMB ini sebenarnya. Saya interview sama dosen teknologi pertanian. Nah, dosen PT ini sebenarnya jadi CEO-nya PT MSMB gitu. Karena dulu biotek divisi itu ada di PT MSMB. Saya diinterview terus akhirnya diterima. Terus saya di 2018 sampai 2019 awal sebenarnya masih di MSMB. Nah, di 2018 akhir ini, jadi karena si biotek ini sudah terus dia kayak membuat perusahaan sendiri seperti itu, jadi misah dari PT MSMB. Dulunya di R&D-nya PT MSMB karena dinilai karena ya penelitian biotek itu kan ya, jadi perusahaan sendiri. Nah, jadi PT Biotek Cipta Kreasi akhirnya jadi perusahaan sendiri di akhir 2018, kemudian 2019 sudah berbentuk perusahaan gitu. Kemudian ini PT Biotek Cipta Kreasi awalnya memang kami itu perusahaan penelitian karena memang yang founder dari kami itu ingin membentuk perusahaan penelitian bioteknologi. Tentunya seperti bioteknologi itu menggunakan riset hayati biologis untuk menghasilkan barang, jasa maupun informasi seperti itu. Nah, kita karena kita memang background di agri semua ya, rata-rata ada perikanan, lingkungan, dan food gitu kan, makanan itu. Awalnya sih berubah sih, mungkin karena dinamis ya. Dulu ada kesehatan juga, tapi mungkin terlalu luas ya, karena memang tidak bisa disatukan juga, mungkin lab-nya seperti mungkin kayak kampus mungkin ya harusnya. Kalau untuk perusahaan memang harus terbagi-bagi gitu. Kalau ini kan masih sejalan lumayan lah ya. Tapi sekarang pun kami masih hanya di agri dan perikanan. Mungkin sedikit lingkungan, tapi untuk food belum, tapi sudah ada proses sih untuk food, tapi baru hanya ide-ide yang dilakukan. Nah, sedikit cerita kenapa tadi ada PT MSMB, kemudian ada PT Biotek Cipta Kreasi. Nah, kami itu berada di naungan UMG Adea Lab Indonesia. Jadi posisi UMG Adea Lab ini sebuah perusahaan venture ya, jadi dia perusahaan untuk nanemin modal nih di perusahaan baru gitu.
Jadi untuk ini biotek. Kalau di sini baru satu-satunya biotek. Nah, memang yang co-founder kami itu utamanya di perusahaan utamanya di maaf di Myanmar. Jadi UMG ya daerah Myanmar. Jadi yang punya itu konglomerat orang Indonesia, cuma memang perusahaannya besar di Myanmar. Nah, di Indonesia dia tetap ada yang di Indonesia. Di sini intinya adalah ya industri revolusi industri 4.0 ya. Jadi 4.0 itu kayak perkawinan antara kemudian ada artificial intelligence, kemudian ada apa namanya engineering lain dan Internet of Things ya. Jadi di sini yang canggih-canggih sih semuanya tuh rata-rata. Kadang saya juga yang oh ternyata ada yang kayak gini kayak gitu. Nah ini kalau biotek di sini masih satu-satunya. Contohnya ini banyak juga beberapa. Ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sama sebenarnya. Jadi macam-macam. Ini mungkin legalku itu semacam startup hukum kayak gitu. Kemudian media analitik itu untuk analitik data ya. Kemudian ini ada Arutala. Arutala itu semacam virtual reality. Nah, virtual reality dulu untuk kayak latihan untuk iniin alat berat apa mengemudikan alat berat kayak gitu. Nah, tapi banyak juga ya karena yang pakai kacamata itu kayak 4 dimensi itu kayak jadi beneran. Nah, kemarin saya lihat juga nih karena lagi pandemi kampus ditutup ya, si Arutala ini buka ini apa virtual reality untuk nge-lab. Mungkin bisa juga ya dicoba kalau bisa. Ini banyak juga yang di Jogja, kayak Arutala, Widya ini semua di Jogja. Widya Robotics juga ada, itu Widya kayak bikin robot kayak manusia. Nah, ini juga untuk sehat di kesehatan. Kemudian Mamchip ini di pengolahan makanan, ini lagi di pembuatan mesin-mesin. Kemudian dia PT MSMB. Nah, kalau PT MSMB yang tadi saya pernah bekerja, dia perusahaan agribisnis. Dia cakupannya luas nih, dari pertanian hulu hingga ke hilir. Jadi integrated farming. Salah satu ininya apa? Teknologinya itu sensor tanah dan cuaca. Jadi di lahan dipasang sensor tanah dan cuaca, terus nanti diintegrasikan dengan aplikasi di HP. Jadi petani kurang air gitu atau kurang pupuk, jadi udah ada notifikasi di HP-nya seperti itu. Itu salah satu ininya sih teknologinya. Kemudian ada Frogs juga. Nah, Fox ini drone, perusahaan drone. Jadi drone player gitu kan, untuk pertanian itu bisa, kemudian drone untuk pengantar barang bisa, dan juga untuk taksi drone nih. Jadi mungkin bisa dilihat kemarin banyak sih beritanya untuk Fox ini, taksi drone yang memang dulu impiannya ya taksi misalkan dari mall ke mall gitu. Kalau ada yang berani bikin mall ke mall ya tapi tanpa pilot, jadi berani nggak tuh gitu. Nah, tapi mungkin masih development gitu juga, tapi untuk kerjasamanya banyak sih, sudah banyak ini. Mungkin bisa dilihat, bisa dikepoin juga di ininya UMG Idea Lab. Untuk di biotek juga mungkin bisa di webnya bisa dikepoin juga. Nah, untuk milestone biotek Cipta Kreasi sendiri ini yaitu karena tadi ya. Jadi awalnya perusahaan, jadi founder kami si Bapak yang tadi ya, Pak Kiwi itu di 2017 itu inisiasinya dengan dosen-dosen pertanian. Jadi merekrut anak-anak yang baru lulus untuk penelitian biofertilizer. Jadi waktu itu anak-anak co-founder pertama itu dia ya saya juga dulu pernah merasakan, jadi labnya masih di kampus kayak gitu. Jadi tempatnya sempit kayak gitu, meskipun ya dengan fasilitasnya enak ya di kampus ya. Ini juga kami masih gabung sama anak MSMB juga karena memang belum terpisah ya. 2017 sampai 2018 itu penelitiannya yang berjalan adalah tentang biofertilizer, pupuk hayati,
berbasis bakteri dan jamur dan bioherbisida. Kemudian di 2019 karena dirasa sudah ini kalau di kampus kan umpet-umpetan ya sama anak praktikum dulu, jadi nggak ada tempat gitu. Jadi kalau untuk kerja susah, jadi kita memutuskan untuk menyewa rumah sih, jadi rumah yang punya halaman. Jadi ini tempat di ruang tengah nih, kalau kita ketemu ya udah tempat-tempat kayak gini nih. Terus kita ada bangun greenhouse juga di halaman, greenhouse kecil gitu. Terus di 2019 juga udah development mulai penelitian tentang produk perikanan, kemudian biopestisida juga. Kemudian di 2020 nih, alhamdulillah kita sudah pindah lagi ke tempat yang lebih besar karena memang penelitian kita sudah dinilai untuk scale up ya, scale up produksinya sudah mulai. Ini ada kantor, kemudian pabrik, mesin-mesin, kemudian lab juga ya, bukan seperti yang kampus, sudah lumayan lah, ada ruangan tersendiri juga untuk dan itu. Ini untuk produk, contoh-contoh produk dari biotek yang sudah beredar ya. Jadi ini ada organic juice, ini kayak pupuk cair, pupuk hayati, kemudian ini dari berbasis jamur, ini Koriza, dan ini yang terbaru baru soft launching probiotik. Jadi untuk mengurangi amoniak di dalam air kolam. Kemudian ini untuk bioherbisida dan biopestisida, ya kami yang bio-bio gitu ya, kami kembangkan. Kemudian ini kemarin di perikanan juga untuk mengurangi penyakit ikan, kemudian ini untuk membantu pencernaan ikan, sini juga untuk menurunkan amonia di udang. Mungkin kemarin kita juga sering ada webinar ya, cuman pertama ini webinar untuk kutu air ya. Mungkin kalau ini banyak yang nggak tahu juga, saya juga baru tahu kemarin gitu kan. Oh ada tahu kutu air, ternyata dia udah pakan alami untuk ikan dan benar-benar apa namanya sangat banyak peminatnya. Jadi saya juga menekankan di sini ya, tadi bioteknologi itu nggak harus yang benar-benar teknologi yang kayak sekarang ya, banyak yang kayak molekuler kayak gitu. Sedangkan kalau di perusahaan itu dituntut harus yang sampai ke konsumen gitu dan mengatasi masalah apa yang ada di konsumen seperti itu. Nah, ternyata kemarin kenapa banyak banget ya yang tertarik, ternyata sekarang kan lagi banyak yang ini ya, cupang, melahirkan cupang, kemudian ya banyak yang di rumah aja, jadinya kan banyak yang budidaya kayak gitu. Nah ternyata kemarin dari produk kami kita bisa kembangkan, ternyata menurut penelitian bisa untuk budidaya si kutu air ini. Biasanya si kutu air ini pakai air limbah yang kotor gitu, yang hijau itu, padahal untuk pemakaian itu sangat rentan penyebaran penyakit di ikan gitu. Nah, dengan produk ini kami bisa budidaya kutu air double function, karena tadi untuk menurunkan amonia ditambah dapat makanan ikan juga kan. Itu kemudian ini kalau mau lihat ya, next webinar kami minggu depan tanggal 21, ini pembicaranya dosen kami Pak Jaka Widoda. Itu kemudian ini tim kami. Nah mungkin ini ya, kalau penasaran sama mentor kami, yang founder kami itu Pak Kiwi Aliwarga namanya, UNG Group Companies. Kemudian saya di sini sebagai CEO-nya, kemudian ini sebagai CPO, Technology Officer, kemudian CPO, Produksi Officer, kemudian Marketing, CMO. Ini di antara mereka-mereka masih muda-muda kan ya, saya yang paling tua. Kemudian ini ada Bu Wet sama Pak Jaka itu konsultan kami. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Mungkin ini ya sedikit punchline dari passion saya hari ini. Sebenarnya baik saya juga banyak belajar ya. Kenapa
mungkin bisa jadi CEO atau di dunia pekerjaan. Kenapa saya bisa diamanahi sama perusahaan sama konglomerat tadi ya yang pakai itu. Nah, how to be success gitu kan. Nah, mungkin kalau sempat dengar, jadi orang-orang sukses, konglomerat atau pemberi pekerjaan atau bos-bos lah kalau ditanya, pilih pegawai jujur atau pintar gitu. Pasti mereka jawabnya pegawai yang jujur. Nah, kenapa? Karena pegawai pintar kita dapat pegawai nggak pintar gitu atau kurang pintar, itu nanti bisa di sekolah diajarin, tapi sudah nggak jujur itu susah karena itu sudah karakter gitu. Nah, makanya kalau ditanya bos-bos tadi yang milih yang jujur itu karena memang sangat jarang sekali. Kalau dapat dua-duanya jujur dan pintar ya alhamdulillah kayak gitu. Karena buat apa pintar kalau tidak jujur? Nah, ini ada di suatu buku yang mengatakan bahwa it's not aptitude. Aptitude itu skill atau kemampuan ya, but attitude itu karakter tadi ya, termasuk tadi jujur itu, that will determine your altitude. Jadi altitude itu pencapaian suatu kesuksesan. Jadi ya tadi itu yang benar-benar berperan dalam itu tetap karakter kita. Nah, di Carnegie Foundation ada survei dan penelitian. Nah, kunci sukses itu memang dari technical skills. Dari technical skills itu hanya 15%. Nah, sisanya itu adalah soft skills. Nah, soft skill itu tadi tetap di positive attitude tadi ya. Dan kemampuan-kemampuan yang seperti komunikasi, public speaking, leadership, semua ini bisa kalian dapatkan dari sekarang. Jadi jangan kuliah yang asal-asalan kayak gitu. Nah, pergunakanlah kesempatan kalian pas kuliah ini untuk membentuk karakter kalian, karena pendidikan karakter itu penting untuk menentukan siapa kalian di masa depan. Gitu. Jadi tadi juga dari kecil ya kalian nyontek kayak siapa yang nyonteknya itu tuh benar-benar mungkin kalau ini cuma nyontek doang, tapi itu kalau bertumpuk-tumpuk dan dari lama itu bakal jadi karakter kalian yang kalian tidak sadari, atau hal-hal kecil misal menjadi pendengar yang baik atau tidak atau tepat waktu kayak gitu kan. Nah, itu harus kalian bentuk dari sekarang. Itu saya pun sekarang kalau ada yang mencari kerjaan ya, bukan lihat dari IPK, bukan lihat dari pinternya, tapi lihat dari karakternya. Kalau pinter nggak bisa kerjasama buat apa? Kalau pinter nganggap rendah orang lain buat apa? Itu malah nanti bisa merusak organisasi di suatu perusahaan atau malah jadi toksik ya di sebuah lingkungan kayak gitu sih. Jadi itu pesan saya juga ke adik-adik kalian yang mungkin sekarang memang harus memanfaatkan sekarang kalian lagi kuliah S1 gitu, karena memang nggak semua dapat kesempatan menjadi kalian seperti sekarang. Jadi jangan lupa bersyukur. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Ica, dari saya sekian. Mungkin ada. Ya, terima kasih ya Bu Puput, insight-nya bagus sekali. Nah ini teman-teman saya nunggu di chat box ini kok belum ada yang nanya nih. Tadi yang disampaikan menarik sekali ya, banyak banget. Ternyata membangun sebuah startup perusahaan tuh memang harus dari yang hal sederhana dulu ya Bu Puput ya, nggak langsung ucuk-ucuk jadi kayak si Mark gitu ya, langsung jadi kayak Facebook gitu. Kalau dulu tahu saya juga Mark bikin Facebook itu dia dari kamar kosnya kan, bahkan dari kamar kosnya dia bangun kemudian sekarang jadi Facebook yang gede gitu. Luar biasa sekali.
tahun 2020 ini punya rencana apa, Bu? Biotek Cipta Karya Kreasi. Punya produk apa gitu? Sudah angen-angen mungkin tahun 2020 ini mau bikin produk apa gitu? Produk sebenarnya yang kayak tadi produk R&D itu udah mulai launching ya. Mungkin kita sudah launching sudah dari R&D, cuma untuk karena produk biologis ya harus benar-benar di trial lapangannya diperkuat. Jadi kami memperbanyak trial di lapangan. Nah ini mungkin karena 2020 sudah 3 bulan lagi ya Bu Ica ya. Jadi ini kami udah persiapkan untuk produk perikanan, untuk karya produk perikanan. Jadi kami sudah pasang beberapa kolam. Kami juga berkolaborasi dengan sister company tadi untuk membuat suatu teknologi baru. Jadi mungkin kemarin nanti sama PT MSMB ada rencana penelitian tentang budidaya udang faname air tawar. Kemudian kalau di kami ini nanti Fistek juga itu kayak integrated farmingnya perikanan gitu. Jadi kayak pakai sensor-sensor gitu juga. Kemudian kalau untuk cara pribadi di biotek lebih ke ininya sih marketingnya, karena kalau untuk R&D sudah mulai jalan ya, semua produknya harus sudah launching, tinggal di bisnisnya. Oh gitu. Kalau pemasarannya lewat apa Bu produknya ini biasanya? Kita biasanya langsung end to end juga bisa. Sekarang karena lagi pandemi ya, bisa ada di lapak itu kan ya, bisa lihat Next ID ada di Shopee, di Bukalapak juga ada, kemudian di IG bisa langsung juga, atau COD bisa. Kemudian kalau untuk tiap hari sales kami ke lapangan sih, ada juga untuk demplot pendampingan ke petani-petani langsung atau peternak-peternak ikan langsung. Setiap hari sih keliling, nggak diem. Tapi karena pandemi ya dulu mungkin ada sosialisasi pergapukan-gapukan gitu di tiap daerah, karena sekarang memang sedang di ini ya nggak boleh ada banyak, jadi kami seringnya door to door sih gitu, atau lebih ke dinas-dinas sama dinas-dinas dibantu untuk diperkenalkan ke petani-petani sekitar. Oke. Ini di chat box udah ada pertanyaan nih Bu Puput. Pertanyaan dari Mbak Anissa Dwi Maulina. Bagaimana pendapat Ibu jika lulusan bioteknologi ini tidak menekuni bidang yang lebih molekuler, tapi lebih menekuni bidang-bidang konvensional seperti bidang bioteknologi pangan? Nah, gimana tuh Bu pendapatnya Ibu? Gini, saya dapat insight yang ini sih, nempel banget di otak saya dulu ketika S2. Jadi mungkin tadi bisa dilihat ya, penelitian saya bukan yang molekuler banget ya. Ada sih molekulernya tapi dikit, mungkin nggak pas zaman dulu mungkin udah ada stem cell atau CRISPR-Cas ya sekarang, yang teknologi bioteknologi yang sekarang. Nah, nggak di situ. Jadi ada juga yang dulu pas S2 saya harus penelitian yang wah banget nih, yang biotek terkini. Tapi ada satu dosen saya, dosen lingkungan, bilang gini, loh, bioteknologi itu nggak harus yang kayak gitu-gitu, kalian jangan melupakan yang konvensional. Baik lagi, bioteknologi itu apa? Bioteknologi itu adalah penggunaan tadi ya, jasad biologis, baik jasadnya, sebagian jasadnya, atau hasil dari jasadnya itu untuk menghasilkan barang, jasa, atau informasi. Itu kan bioteknologi, nggak harus yang teknologi-teknologi yang terkini yang sekarang ya. Kalau yang tercanggih sekarang itu Indonesia tuh ketinggalan sekali ya. Jadi susah juga. Kalau kalian di luar negeri oke ya. Kalau di Indonesia sangat-sangat terbatas sekali. Tapi itu jadi kelebihan Indonesia sih. Orang-orangnya tuh bisa survive meskipun dengan kreatif ya Bu ya. Jadi kreatif scientist di Indonesia tuh. Betul. Balik lagi, saya juga tadi bilang kenapa nama kami Biotek Cipta Kreasi ya, biotek. Kalau dengar kata biotek ya itu pandangannya wah banget, teknologi yang biotek canggih gitu. Tapi kita produk kita kan yang ya biasa aja, cuma memang sesuai dengan keinginan konsumen di pasar, apa yang ada permasalahan di
masyarakat kayak gitu. Itu yang sebenarnya yang intinya sekarang lah. Sekarang kalau kalian ini CRISPR-Cas kayak gitu, terus ke orangnya tuh paling kalau orang awam nggak ngerti kan, nggak ngerti sama sekali. Atau sekarang food konvensional, malahan gimana cara bikin tempe yang baik gitu. Gimana cara itu kan skill-skill yang jarang juga gitu. Contohnya juga kemarin ini ya di warung nemu tempe sama kedelai ukuran. Saya, kayaknya kok enak, saya coba nih, ternyata lebih enak tuh. Saya cerita ke dosennya yang konsultan buat itu ya, konsultan kami, ternyata wah ada puput, soalnya itu jarang tapi manfaatnya banyak karena menurut jauh tempe yang tadi di mix tadi ya, kacang-kacangannya itu lebih mengandung banyak asam amino yang bermanfaat dibanding tempe kedelai biasa. Nah, hal kayak gitu kan mestinya itu langsung ke kita gitu loh, bukan yang bener-bener bioteknologi yang sekarang teknologinya canggih-canggih kayak gitu sih. Ya, betul ya. Jadi nggak harus selalu yang tampak harus molekuler gitu ya Bu ya. Yang sederhana pun bisa kita lakukan. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nita Widyaningsih. Maaf Bu, izin bertanya, apakah bisa mahasiswa melakukan PKL di PT Biotek? Mungkin bisa sedikit dijelaskan syarat atau ketentuan, barangkali kami atau adik-adik angkatan bisa melakukan PKL di sana. Terima kasih. Nah, gimana tuh Bu Puput? Sebenarnya kami terbuka sih untuk PKL, cuma nanti kita disesuaikan juga ya. Tiba-tiba kalian rombongan itu kayaknya kan lab kami nggak cukup juga gitu kan. Nanti mungkin langsung ke tim HR kami ya, langsung email, proposal, dan surat pengantar dari kampus mungkin apa yang akan dilakukan misalkan. Jadi saya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya ketika KL di PT Kifit ingin seperti itu sih, bukan yang hanya mendapatkan data yang kita biasanya itu. Jadi benar-benar kalian tuh punya penelitian juga di sini yang ada feedbacknya untuk kami sebagai perusahaan. Di PKL nggak cuman datang lihat, tapi juga ikut mengerjakan sesuatu ya Bu di sana ya. Jadi kita dapat ilmu dan pengalamannya double gitu ya. Betul sekali. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Nita, ini ada lagi. Saya ingin bertanya, apakah fresh graduate bisa kerja langsung di PT Biotek ataukah harus menyandang gelar magister dulu Ibu? Dan bagaimana gambaran pekerjaan di sana? Kalau itu enggak sih, maksudnya kan kami banyak juga yang fresh graduate, bahkan kadang kami lebih memilih fresh graduate. Karena apa? Karena fresh graduate itu satu masih keinginan untuk belajarnya tinggi ya. Kadang karena kami di startup, perusahaan awal itu memang dinamis ya, jadi banyak ini itu. Kadang kalau yang udah bekerja tadi ya sudah susah dikasih tahu mungkin ya, atau mungkin karena ada ego tersendiri karena gue udah kerja nih kayak gitu. Itu sih kami rata-rata fresh graduate juga, ada beberapa juga yang sudah kerja gitu. Jadi kami masih untuk oprek, kami mungkin bisa dilihat juga di sosial media kami atau di Glints juga ada. Mungkin kalau ada lowongan bisa dilihat di sana, tergantung ada lowongan apa aja. Mungkin karena kami misalkan lowongan ya tim Jove nih, mungkin ada yang kurang proyek baru ataupun ada yang resign misalkan untuk pengganti, ya bisa nanti kita oprek peneliti dari luar, kemudian bisa melamar fresh graduate, sangat memungkinkan juga untuk keterima. Begitupun di bidang, di posisi lain selain peneliti. Gitu. Masih terbuka lebar ya Bu ya, berarti di sana Ya, betul, banyak betul. posisi ya, karena memang sedang berkembang. Jadi ini malah kesempatan juga ya untuk para fresh graduate. Nanti kalau misalnya gini sih, kalau di perusahaan yang sudah besar gitu kan malah kadang butuh kayak syaratnya pengalaman 1-2 tahun atau 3 tahun, malah 5 tahun gitu kadang. Nah kalau di perusahaan startup baru ini malah kesempatan sekali ya untuk Ya, bisa ikut berkontribusi gitu. Yang Kalau penting yang mau tadi, belajar sih. ya, Penting mau belajar. yang tadi itu pertanyaan Mbak Firmania, ternyata yang kedua itu dari Mbak Dita. Oke, yang ketiga dari Mbak Atarofita.
Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Tarovita. Bagaimana untuk sistem kerja dan posisi kerja yang ada di PT Biotek Ibu? Untuk sistem kerja sebenarnya kami untuk jam kerja ya dari jam 8 jam tetap tiap hari, kemudian Sabtu Minggu libur. Kemudian untuk peneliti sama juga, dan untuk apa namanya kinerja ya, evaluasi kinerja tiap hari kami menggunakan aplikasi untuk melihat kalian lagi ngapain gitu, ini anak R&D lagi ngapain, anak produksi lagi ngapain, tuh langsung bisa kelihatan sih, namanya Trello. Itu bisa di situ lihat. Kemudian untuk posisi tadi mungkin ada kayak CEO, CTO. Nah, CTO itu dia megang R&D, jadi di bawahnya ada staff peneliti. Nanti ada divisi biofertilizer, bioherbisida yang tadi itu. Kemudian ada chief produksi officer, itu untuk produksi. Jadi sekarang ada supervisor untuk produksi, ada juga teknisi produksi. Kemudian ada marketing. Di marketing ada juga digital marketing, kemudian field sales assistant, jadi yang keliling-keliling itu, ada juga field assistant yang untuk mengerjakan dempot. Nah, sebenarnya ada lagi divisi plantation, ngurusin lahan. Kami kan punya lahan di belakang untuk field trial dan produksi budidaya pertanian juga, seperti itu. Nah, mungkin ya itu aja sih. Mungkin untuk support system ada finance sama HR, itu sih untuk posisi-posisinya. Itu. Oke, ya sudah dijelaskan ya. Ini teman-teman 2020 belum ada yang nanya nih, saya tunggu ya. Teman-teman 2020 ini harusnya banyak ini pertanyaannya kan. Di sini kita bisa menggali ya, teman-teman baru nih, bioteknologi itu apa sih? Oh, ternyata yang dibicarakan Bu Puput nih saya belum ngerti deh. Coba ditanyakan ya. Saya tunggu nih pertanyaan dari angkatan 2020, belum ada yang nanya soalnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sania. Bagaimana cara menumbuhkan ide-ide baru tadi untuk penelitian maupun menghasilkan suatu produk, Bu? Nah, ini gimana Bu caranya biar bisa dapat ide itu gimana? Kalau ide banyak sih. Ide ya bisa dari inspirasi ya. Inspirasi bisa dari mana aja. Terutama untuk produk biotek, ada juga produk-produk di luar tuh udah canggih, kok di sini belum ada. Misalkan bioherbisida ya, di Indonesia belum ada tuh bioherbisida yang sebagus di luar gitu. Nah, kita mencari ide-ide tuh dari produk luar, kok bisa sih mereka dapat produk kayak gitu. Itu bisa jadi contoh juga. Kemudian tadi yang kedua, kayak kita terjun ke konsumen itu kan, langsung ke petani. Apa sih masalah petani itu? Nanti dari situ bisa muncul ide-ide baru. Dan satu lagi adanya kolaborasi. Jadi kami kan tadi ada ekosistem Adea Lab ya, kolaborasi dari berbagai bidang gitu kan. Jadi kita bisa nggak sih biotek bikin ini, bisa nggak sih biotek bikin ini. Jadi kayak misal dengan ada Fistek MSMB tadi kan, untuk perikanan atau udang, bisa nggak sih bikin mineral yang bisa bikin si udang tuh di air kayak gini tuh bisa gitu. Itu juga bisa. Atau ada juga kalau amonianya tinggi, bisa nggak sih kalian bikin yang bikin amonianya lebih cepat turun gitu. Itu tantangan-tantangan seperti itu yang muncul ide-ide baru, selain tadi melihat contoh-contoh di luar ya yang lebih canggih seperti itu. Mungkin malah ini idenya kalau ini karena sering jalan-jalan ya Bu ya, kalau ini ke petani atau kemana gitu ya. Boleh. Ya baca-baca juga bisa banyak itu Ya, ide-ide. Nah ini ada dari angkatan 2020. Bu izin bertanya dari Mbak Dea ya, bagaimana pendapat Ibu mengenai ilmu bioteknologi tapi di bidang kesehatan? Dan seperti apa sih Bu untuk prospek-prospek kerja ke depannya nanti? Terima kasih Ibu sebelumnya. Nah, ini mahasiswa baru ya 2020, jadi pengen tahu gitu sebenarnya ke depannya tuh biotek tuh kayak apa gitu Bu Puput.
Kalau mungkin kesehatan, saya nggak terlalu banyak ini ya, paham juga, mungkin Bu Ica lebih paham. Tapi kalau kesehatan di bidang, kalau saya dulu sebenarnya pas biotek itu, atasan saya ingin bikin juga biotek itu ada kesehatannya, tapi lebih ke kayak healthcare-nya gitu. Jadi kayak mencari senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi banyak juga kan sekarang herbal atau apa, meskipun memang tidak belum terbukti ya. Itu juga dulu ingin seperti itu. Kemudian untuk kayak stem cell dan lain sebagainya itu kan benar-benar sekarang lagi booming-boomingnya ya, stem cell sama CRISPR-Cas yang genome editing itu benar-benar ini sih, maksudnya satu gebrakan yang terbaru, malah Nobel ya Bu Ica ya sekarang ya untuk CRISPR-Cas ya. Itu menurut saya future ke depan itu bioteknologi. Jadi nggak terbatas di bioteknologi kesehatan ataupun tadi pertanian, lingkungan atau apapun yang berhubungan dengan biologis itu ya, selama kita masih hidup ya future-nya ya kita ini gitu sih. Jangan menyesal. Ya, betul sekali. Jadi kalau kalau betul kata Bu Puput ya. Jadi kalau bisa dikata kita ini jawaban gitu ya Bu ya. Kita yang belajar bioteknologi itu jawaban untuk ke depan gitu ya. Jadi jelas-jelas apa yang kita usahakan, kita pelajari, yang ingin kita teliti hari ini itu pasti berguna gitu ya untuk ke depannya, karena ya memang bioteknologi itu jawabannya. Oke, selanjutnya, aduh ini panjang sekali, saya sebentar. Oke, akhirnya ada Mas-Mas ya ini yang bertanya, Mas Hiskia. Izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi rasa jenuh saat meneliti sesuatu yang membutuhkan waktu lama, Bu? Wah, ini dia udah berpikir soal penelitian, luar biasa. Gimana, Bu, cara mengatasi rasa jenuh? Tapi betul sih, maksudnya itu memang suatu masalah ya bagi kita peneliti-peneliti. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya itu suatu yang uji mental kita yang tadi untuk soft skills ya. Bagaimana cara kita untuk mengelola diri kita sendiri gitu loh, untuk rasa jenuh. Kalau dulu saya memang ketika penelitian lama, tapi alhamdulillah dapat teman-teman yang positif gitu. Jadi ada teman, jadi ketika nge-lab gitu ada teman kayak gitu. Terus ya sebenarnya yang tahu diri kita sendiri itu ya kita, ya nggak sih? Jadi kita lagi pusing, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa biar lupa pusing itu, dengan tidur atau nonton atau apa. Nah, begitu juga misal kayak kita putus cinta kayak gitu, putus cinta lu udah malah ada yang ke yang hal negatif, itu tuh hanya ini aja sih, maksudnya menempa mental kita. Bisa nggak sih kita mengontrol diri kita kayak gitu, mengontrol diri kita dulu ya. Saya juga putus cinta ya pernah kayak gitu, tapi kita alihkan. Dulu saya pas KKN tuh, tadi nggak ini KKN ya, KKN kan banyak ya, banyak putus cinta atau ditikung atau apa. Ketika putus ya udah, berarti memang bukan jodohnya kayak gitu. Terus alihkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Kalau saya dulu itu tetap bergabung ke teman-teman yang positif sih. Kalau dulu saya untuk waktu itu ke teman-teman sedaerah, jadi ke teman-teman sedaerah, malah saya dapat pengalaman baru. Saya bisa manggung, main angklung dulu kalau nggak salah, ingat pas di KR, terus di balai kota kayak gitu. Itu benar-benar jadi malah pengalaman. Jadi malah jenuh atau sakit hati atau apa yang bikin kita down, kita bisa kok bikin itu kebalik menjadi pengalaman buat kita gitu.
Jadi yang penting tetap bersyukur dan semua apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, yakin itu sih. Yang penting jangan lari dari masalah ya, Bu Oh ya. ya tentu itu. Jangan lari dari masalah ya. Kalau kita mau meneliti, memang harus cari masalah dulu kan. Mau meneliti, cari masalah dulu. Waktu udah dapat masalah tuh, ya udah niat meneliti, jangan ditinggal. Selesaikan masalahnya gitu sampai selesai. Yang bisa menyemangati diri kita ya minimal diri kita sendiri. Kadang kalau Ya, orang-orang di samping kita malah kadang negatif gitu ya. Tapi kalau ya. kita harus menumbuhkan selalu sikap positif ya. Kalau ada jenuh ya mungkin bisa agak ke lain hal gitu ya, tapi nanti kita harus kembali lagi ke masalah kita itu. Jangan ditinggal ya Mas Hizkia, nanti kalau jenuh ya harus dihadapi. Oke. Selanjutnya Azizan, tantangan apakah yang akan dihadapi bagi pengusaha di bidang bioteknologi itu? Biasanya tantangan apa aja nih Bu yang Ibu rasakan nih selama bekerja di ini? Tantangan yang pertama ini ya, di bidang teknologi pasti alat-alat ya, modal, pasti modal. Karena modal di biotek itu lumayan besar. Kemudian yang kedua, karena kita berhubungan dengan suatu barang hidup ya. Kadang barang hidup itu banyak faktornya. Jadi kadang misal kalau bakteri nih, hari ini kita tumbuhin di ini yang sama, kondisi yang sama, besok kita tumbuhin lagi, itu bisa beda, gitu. Jadi ya kita harus coba terus trial error itu terus jangan jenuh tadi, jangan bosan, tapi pasti kita dapat jerih payah kita pasti kita dapat hasilnya itu sih. Ya. Tantangannya memang apalagi kalau di Indonesia banyak sekali ya Bu ya, selain dari segi penelitiannya mungkin yang pertama nanti produknya udah keluar belum tentu orang mau pakai juga kan, karena misalnya kayak petani mungkin ini barang apa sih gitu kan kita juga harus bisa meyakinkan kepada konsumen ini bagus loh gitu-gitu. Namanya tadi kan Bu Puput juga bilang kalau misalnya ada yang divisi untuk memberikan ini ya Bu, knowledge gitu ya ke para petani dan peternak gitu ya, untuk ini ya bisa pakai produk ini, pakai produk itu ya. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri tantangannya macam-macam gitu. Selain dari pengembangan produknya, nanti udah jadi produk, pemasarannya juga karena orang-orangnya juga belum kenal gitu kan. Padahal ya bagus, tapi karena belum tahu ya gitu, jadi harus dikenalkan. Regulasi Ya, satu lagi regulasi ya pemerintah dari itu susah pemerintah. sekali. Ya, Susah izin-izinnya juga. sekali. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya produknya itu tambah banyak, semoga regulasinya juga semakin mudah ya Bu ya. Ya, Ada semoga. UU khusus yang untuk produk-produk biotek mungkin gitu ya. Semoga Ya. dipermudah. Ya. Kemudian Mas Lutfi, panjang sekali ya. Bagaimana cara dan apa tantangan Ibu dan tim dalam mengenalkan produk ke petani konvensional? Apa Bu tantangannya Bu? Ya kadang tadi seperti Bu Ica sampaikan, apa sih gitu kan, kadang petani itu sudah terbiasa misalkan pakai pupuk kimia, terbiasa itu terus nggak mau berubah, apalagi kan sekarang petani banyak yang sudah sepuh kayak gitu. Memang tantangannya sangat susah sekali, makanya untuk di bidang pertanian seperti ini kita ada namanya demplot, jadi memang bisnisnya agak butuh waktu karena kita butuh membuktikan si produk kita itu. Jadi misalkan di suatu daerah nih, kalau kita mau masuk, nggak bisa kita langsung pakai ngasih ke konsumen, nggak kayak gitu caranya. Jadi kita ajak si petani itu, Pak mau nyoba nggak produk kami gitu kan, gratis misalnya, gratis. Nanti kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya udah kelihatan bagus, nah nanti baru si konsumen petani-petani ini bakal mau nyoba gitu. Jadi harus langsung bukti. Sudah ada gitu Bu, dari PT Biotek misalnya punya di daerah mana gitu ada petani binaannya gitu ada Bu? Ada lumayan banyak kemarin, contohnya yang saya baru bulan Agustus atau Juli itu kan kita selama pandemi nggak bisa ya ke
langsung ke sosialisasi ke petani, kita ke BP 4 di Jogja kan ada beberapa ya balai penyuluhan pertanian tuh di berbagai daerah. Nah, si balai itu membawahi gapokan-gapokan. Nah, contohnya kemarin kita di Gunung Kidul, di Patuk, kita coba nih di kedelai, terus ternyata hasilnya bagus. Kemudian panen raya, terus sudah terbukti nih, jadi si BP4 itu membantu mengakomodasi sosialisasi ke gapotan-gapotan. Jadi kayak diadakan pertemuan isinya gapotan-gapotan, terus kita bisa sosialisasi di situ ya, tapi dengan protokol yang disarankan seperti itu. Ini mungkin tadi kalau yang fokus penelitian udah jelas ya dari produknya lain. Nah, ini pertanyaannya, lab-lab apa saja yang ada di PT Biotek, Bu? Lab-lab yang ada. Kalau lab bakteri, pastinya lab bakteri, kemudian ada lab jamur. Tapi sekarang sebenarnya lab jamur itu agak berdekatan, jadi memang kita mau bikin lagi untuk lab khusus jamur. Jadi kalau ada lab bakteri jamur itu harus benar-benar dipisah ya, karena nanti takut saling kontaminasi, apalagi jamur itu sangat mudah sekali mengkontaminasi. Jadi kita rencananya mau bikin lagi tempat untuk lab jamur. Nah, ada juga lab untuk ekstraksi. Jadi sebenarnya kalau lab utama itu ada lab bakteri sama jamur dan kultur jaringan. Ini itu ya kami suatu ruangan yang kami buat sebagai lab itu aja. Jadi ada 4 sih untuk sementara ini labnya. Seperti itu. Nanti bisa lihat sih kalau pas virtual ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana prospek kerja lulusan bioteknologi di Indonesia saat ini, Bu Puput? Mungkin Bu Puput lihat teman-temannya Bu Puput atau Bu Puput sendiri gimana? Rata-rata teman-teman saya udah pada kerja ya, selain di dinas-dinas dinas perusahaan penelitian yang kayak LIPI atau jadi dosen, atau ada juga perusahaan-perusahaan bioteknologi yang semacam kami. Kalau kami kan baru, ada juga yang perusahaan kayak di Bogor itu banyak juga kan perusahaan bioteknologi bioindustri Indonesia, kemudian ada juga perusahaan kultur jaringan, itu juga banyak sih. Apalagi sekarang untuk di bidang kesehatan sangat-sangat ini sekali ya Bu Ica ya, karena ada pandemi ini banyak sekali yang dibutuhkan untuk peneliti sih untuk SARS-CoV ini ya. Gitu. Jadi nggak perlu risau soal pekerjaan ya Bu ya, karena tadi bioteknologi itu jawaban untuk masa depan gitu ya. Iya, betul. Ya oke. Mungkin sebelum kita virtual tour nih Bu, nah kita foto dulu ya teman-teman, silahkan videonya dinyalakan, kita buat kenang-kenangan. Nanti kenang-kenangan buat Bu Puput juga. Silahkan dinyalakan videonya. Habis ini kita virtual tour di labnya Bu Puput. Nah kan teman-teman dinyalakan videonya. Itu ada Bu Dinar, Bu Puput. Mana? Bu Dinar. Bahasa Aci. Tadi ada Bu Afif juga, mana ya? Kok tidak tampak? Kelihatan tadi ada Bu Afif juga menghilang, sulap. Oke. Untuk halaman pertama ya, ini ada berapa halaman? Oh, ada 3. Oke. Oh, Bu Afif ada di halaman kedua. Oke. Ya, mungkin bisa senyum. Mari, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, saya paste dulu. Untuk yang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Nah. Yang halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, mungkin sekarang Bu Puput keluar dulu dari forum ya. Mau ganti ke HP ya Bu ya? Ya. Atau gimana? Oh ya, ganti ke HP. Oh ya, oke. Coba ya. Ya.
Sudah saya admit? Sudah terlihat belum? Oh, saya jadikan ini ya. Saya gimana ya caranya? Mana ya? Sebentar. Kok belum keluar ini akunnya Realme Pro. Oh, ini ya, 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 ya. Saya live yang di Slide. Silahkan teman-teman yang Realme Pro di spotlight video ya, sehingga bisa dibesarkan. Soalnya Bu Puput menggunakan HP ya. Ya, sudah Bu. Silahkan. Jadi di kanan atas akun teman-teman ada titik 3. Silahkan diklik spotlight video sehingga bisa dibesarkan. Untuk akun Realme Pro 5. Ya, nama akunnya Realme Pro 5. Pilih spotlight video. Ya, silahkan Bu Puput. Mau ke ruangan mana dulu ini Bu? Nggak ada suaranya. Halo Bu Puput, suaranya belum masuk. Halo? Halo, ada suaranya ada. Oh ya, udah masuk. Ya, ini habis keluar dari kantor CEO ya. Ya, sebentar. Mana ya? Untuk video depan nggak bisa ya? Ganti video belakang gitu ya. Bentar, caranya gimana sih? Nggak bisa nih. Udah gini aja ya. Oke, ya boleh. Oh ya, ruangannya ini kantor. Ya, kantor gitu ya. Kantor kami bisa dilihat. Tadi udah ada sih ya gambarnya ya. Ya. Ini kantor kami, itu Pak Satpam, dadah. Iya. Itu kantor, ini untuk di sebelah kiri itu yang pintu-pintu itu kantor, ada marketing, kantor saya, kantor produksi, dan kantor finance dan HR. Ya. Dan langsung ke lab aja ya sebelum ke pabriknya. Sebenarnya ini langsung pabrik. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu? Ya, ini masuk ke lab. Ini ada lab mikro sama lab mineralogi, tapi sekarang lagi difungsikan sebagai lab jamur. Ini dulu ya, ini lab kultur jaringan. Lagi ada orang. Ini lab kultur jaringan adalah, terus ini beberapa kulturnya, ada kultur anggrek, ini anggrek, kemudian ada pisang juga. Kami sedang mengerjakan proyek pisang. Sebenarnya itu nanti jadi perusahaan startup baru, tapi sementara di biotek kami ini labnya. Ini kayak gitu, kultur jaringan pisang. Dan ini yang masih kecil itu sih untuk lab kuljar, ini termasuk baru soalnya, makanya baru sedikit seperti ini. Ini anggrek dendrobium kalau tidak salah. Ini berarti dari lab ini nanti berarti ada produk tanaman unggul gitu ya Bu ya? Ya, rencananya kita ada proyek pisang, kuljar pisang, jadi kita jual bibit pisang sih. Gitu. Nyanyi Cavendish. Ini pisang Raja Manten kalau tidak salah. Oh ya. Ini sudah. Terus ini lab bakteri. Ini tim peneliti sedang bekerja. Bikin medium ya? Iya, lagi buat medium. Oke, lagi buat medium. Ini ada mikroskop. Terus ini untuk ruang inokulasi. Ada lab sendiri. Kemudian ini sih ada ruangan sendiri kalau untuk bakteri. Itu
Kemudian ini untuk stok bahan-bahan kimia kami, terus ini untuk scale up sih di galon-galon. Ini shaker untuk nanti produksi juga untuk membuat seed bakterinya. Kemudian ini ada di ruang tengah, ini biasanya kita meeting di sini atau makan. Ini stok-stok dari R&D. Jadi biasanya kita nulis naruh stok di sini. Kemudian ini di lab jamur. Lab jamur. Ini kita lab jamur sementara untuk penelitian tentang mikoriza. Jadi di sini ada mikroskop dan ini tim penelitinya 2 orang. Itu kemudian dari lab jamur ini ada lab, ini sebenarnya lab kimia. Jadi untuk ekstraksi di sini. Ini ada rotary evaporator. Saya berantakan, maafkan. Untuk bahan-bahannya. Dan ini untuk tim penelitinya. Itu. Dan ini sebenarnya langsung ke pabriknya ya. Jadi di tengah ini dia langsung ini sedang contohnya lagi packing produk kita. Produk Organic Boost namanya, yang tadi mungkin saya tunjukin ya. Ini juga ini kalau untuk line ini line untuk finishing. Jadi untuk bottling, terus mixing, bottling, kemudian ini nempel stiker dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau untuk awal ini untuk fermentornya di sini. Ini untuk stok air. Nah ini nih untuk fermentor. Ini kita ada 30-an fermentor, 30 fermentor. Ini nanti tiap bakteri bisa satu-satu. Menghasilkan berapa liter itu, Bu? Banyak sekali fermentornya. Ini kapasitas per bulannya kita 6.000 liter. Ya. Ini untuk mixingnya, ini kalau fermentor satu bakteri ini ya, misalnya kalau kita mau bikin produk 5 bakteri, ya udah nanti 1 bakteri per fermentor. Kemudian setelah jadi di sini udah jadi, terus nanti ke bawah sini ini untuk penampungan hasil fermentasinya. Penampungan hasil fermentasinya. Terus setelah ditampung nanti udah ke finishing line yang tadi. Finishing line. Untuk pengemasan ya. Mixing dan pengemasan. Kayak gitu. Kemudian untuk lahan ya, kami di belakang ada lahan. Sebentar. Luas juga ya, Bu, ternyata kantornya. Iya. Tadi kan kita padahal numpang di kampus, terus nyewa rumah. Ya, sekarang luar biasa ini perkembangannya. 3 tahun langsung dapat lahan segede ini. Sebentar ya, lumayan nih. Naik motor mungkin kalau jauh. Enggak, cuma di belakang aja kok. Oh, iya. Jadi ini ada greenhouse. Ini untuk pengolahan limbah sih. Kalau ini sebenarnya prototipe untuk pengolahan limbah, penelitian disertasi sih. Kemudian ini untuk greenhouse-nya ada 2. Ini untuk mikoriza dan sana untuk perikanan. Di sana tadi ada produksi air biret dan kutu air tadi. Nah ini nanti sampai jauh gitu, sampai luasnya kurang lebih 2,4 hektar. Ini baru ditanami cabai. Cabai ada juga lagi sih, ada jeruk ini. Nah, ini yang terbaru yang saya tadi ceritakan, kita mau trial produk-produk
perikanan. Jadi kita masang pond portable untuk 3 ini. Lagi yang untuk udang. Jadi di greenhouse tadi ada ini sih udah nyiapin larva udang. Jadi sampai ini untuk cabenya sampai sana masih cabe sih. Iya. Ada terong, ada apa lagi ya? Cabe lalap gitu ada juga. Alhamdulillah tiap hari panen. Ada embung kecil semacam kolam gitu tapi agak jauh sih ke sana. Dan sekarang agak surut karena hujannya kan masih jarang ya. Iya. Itu sih untuk cabenya. Seperti itu. Itu kalau parkiran di Musola dan Nurseri-nya di sana. Nah, sebenarnya ini ada contoh ini ya. Jadi tadi yang nanya selain KL itu kita ada mahasiswa penelitian S1 Teknologi Pertanian. Jadi mereka sedang penelitian tentang sensor-sensor nih. Ini salah satu contoh nih sensor mereka. Jadi mereka izin kemarin untuk melakukan penelitian. Nih, untuk sensor penyiraman. Dia otomatis gitu terhubung dengan laptop sama HP gitu. Gitu. Kalau mau beli cabai silahkan ke sini. Masih banyak. Panen tiap hari. Oke. Wah, luar biasa sekali ini. Luar biasa, perusahaan yang sangat menjanjikan ini dan sangat berkembang ya. Saya nggak nyangka loh dari waktu 3 tahun udah bisa punya lahan segini besarnya. Alhamdulillah sekali ya, luar biasa ini. Ya, alhamdulillah. Dan memang kedepannya juga mau bikin agribisnis center gitu. Jadi memang ada punya lahan di beberapa tempat. Dan nanti mungkin untuk komoditas tertentu ya mungkin di sini sementara cabai, kemudian kami ada di daerah Bogor juga ada, di Turi juga ada. Jadi ya masih berkembang banyak sih. Ya tapi semakin tantangannya semakin pusing. Iya, semakin besar. Gitu. Ada ruangan lagi Bu atau mau menunjukkan apa lagi? Sudah sih, mungkin kalau kantor biasa aja sih. Kantor. Iya. Siapa tahu ada bagian penyedia makan siang begitu. Belum ada sih. Oh iya. Iya. Oh iya Bu, untuk alamatnya ini, alamat kantornya tuh di mana biar teman-teman tahu. Tadi udah ada belum? Alamatnya ini di Jalan Kiai Samiorejo. Jadi kalau ke sana itu Palagan KM 13. Jadi ada rumah sakit apa ya, Puri Husada atau apa ya, Sari Husada atau apa, terus masih lurus utara lagi nanti ada Joglombah apa gitu, nanti belok ke kiri. Atau kalau dari arah barat lewat Kopi Klotok Banteran atau Warung Pak Lanjar. Oh iya, berarti ke arah ini ya, ke arah ke arah barat ya? Ke arah barat. Iya, itu dari barat. Iya. Nanti ke utara terus sampai nemu pertigaan kecil. Nanti belok terus ini agak tengah sawah sih. Jadi lihat aja ada bangunan tengah sawah, masuk aja. Oh. Iya. Wah, luar biasa sekali nih. Bu Puput mau duduk dulu? Apa mau kelihatannya ngos-ngosan gitu? Ngos-ngosan nih lumayan. Iya. Tuh, mungkin bisa ini ke tim marketing untuk produk-produk realnya ya. Ya. Ini ada produk yang tadi untuk display aja sih. Bisa ada beberapa produk lain yang kita sebenarnya tergantung, sekarang tidak ready stock ya. Jadi hanya untuk sampel aja. Kalau mau pesen bisa gitu ya Bu ya? Bisa sekali. Ini kantor sih, kantor marketing. Gitu, mungkin cukup. Ada yang ditanyakan mungkin?
Teman-teman ada yang mau bertanya lewat suara aja mungkin mengenai keadaan kantor atau apa tadi kan mungkin yang Dulu ya. dulu. Ada pertanyaan Ibu, yang izin iya. bertanya. Oh ya, silahkan. Siapa ya ini? Sebutkan nama. Nama Fitri Azilyasari dari Bioteknologi Angkatan 2020. Oh ya Mbak, Untuk silahkan. untuk lahan seluas itu, sistem ngurusnya gimana nggih, Bu? Maksudnya itu atau gantian atau gimana? Ya, kita ada ini sih yang khusus megang namanya divisi plantation ya. Jadi Bapak itu sebagai head plantation-nya nanti membawahi pegawai-pegawainya untuk sekarang pegawai harian. Jadi tiap hari ada pegawai harian, kita ada 3 orang. 3 orang sebenarnya untuk 2 hektar itu sudah terolah tapi belum termanfaatkan sepenuhnya. Jadi kita kalau untuk pegawai masih pegawai harian. Jadi misal ketika ada panen harusnya tiap hari udah kita manggil pegawai harian lagi. Gitu. Ya ada petugasnya gitu ya Bu ya untuk urusin lahan segede itu. Oh, berhektar-hektar ya kalau pegawai sendiri ya susah. Ya, untuk perikanan ada lagi pegawainya untuk yang khusus megang di perikanan seperti itu. Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Mungkin satu lagi atau 2 lagi? 1 lagi lah ya. Udah azan asyar tadi. Cukup? Oke, mungkin cukup ya Bu Puput ya. Terima kasih sekali lah Bu Puput udah sama-sama memberikan inspirasi, insight karir juga kepada teman-teman bioteknologi Unisa gitu. Udah diajak puter-puter di kantornya yang ternyata meskipun baru 3 tahun luasannya udah luar biasa sekali. Saya nggak nyangka loh karena dulu kan saya pernah main ke kantornya Bu Puput tuh cuman 1 rumah gitu ya. Lah kok sekarang sekarang udah berhektar-hektar bahkan divisinya bertambah terus. Ya, kita doakan ya Bu semoga tambah berkembang PT Biotek ya dan produk-produknya nanti bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya. Amin. Nanti juga ya Bu kalau misalnya mahasiswa kami pengen PKL atau nanti ada oprekan gitu ya Bu ya. Ya, bisa diakomodasi. Boleh. Terima kasih atas kesediaan Ibu Puput untuk mengisi forum kami pada siang hari ini hingga hampir sore ya. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di forum kuliah tamu ini. Saya Anissa Kumaira sebagai dosen bioteknologi Prodi Bioteknologi Unisa. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Tuh Bu Dinar tuh dadah. Makasih Bu. Ya Mbak. Kok nggak foto Bu Ica? Sudah. Oh udah. Wah nggak kefoto aku. Makasih ya Bu Puput. Kita ketemu lagi semoga bisa silaturahmi nih.